Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Akmalia. Saya guru biologi di SMA Negeri 1 Padang Tiji, juga termasuk ke dalam komunitas praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiawati, guru SMA Negeri 1 Padang Tiji, guru bidang studi sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumaidawati. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Padang Tiji, dan saya juga merupakan rekan dari komunitas praktik guru penggerak di SMA Negeri 1 Padang Tiji. Jadi di sini saya akan memberikan pandangan saya terhadap sebuah kasus yang terjadi di proses pembelajaran di sekolah. Apabila saya menghadapi situasi ini, yang pertama saya lakukan mungkin saya akan mencoba mendekati si anak, mencari tahu dari sisi si anak apa masalah yang dia hadapi, kenapa dia diberi hukuman oleh guru yang sedang mengajar di dalam kelas dia. Kalau untuk guru bidang studinya, untuk menginterupsi ke dalam kelas mungkin kurang etis kalau menurut saya. Kalau untuk gurunya, saya akan lebih memilih tindakan berbicara dari hati ke hati dengan gurunya, tetapi di luar jam pelajaran di dalam kelas. Jadi nanti setelah dia mengajar, saya akan mencoba menanyakan ada hal apa dia dengan siswa. Kalau misalnya kita menganggap bahwa tindakannya itu sangat tegas dengan anak, mungkin kita bisa memberikan pandangan bahwa untuk selanjutnya mungkin dia bisa mengambil toleransi yang lebih terhadap anak tersebut dan sebagainya. Pertama sekali kita lihat di mana suara tangisan tersebut. Kemudian kita keluar dan melihat di mana letaknya. Kemudian setelah itu baru kita tanyakan sudah dapat anak tersebut, bahwa anak tersebut pas di depan kelas kita. Kemudian kita tanyakan sama dia, kenapa anak menangis, apa yang terjadi, kenapa dikeluarkan dari guru, apa yang terjadi dengan ibu tersebut, mungkin ada kesalahan, apa salahnya. Coba ceritakan sama ibu, jangan nangis seperti ini, mengganggu ibu sebelah, ibu mengajar. Kita sebagai guru ketika melewati keadaan tersebut ada rasa empati, bukan untuk menginterupsi guru yang bersangkutan, tapi minimal kita memberi dukungan kepada si anak. Kita cuma ingin tahu kenapa, apa yang terjadi, sekedar itu, bukan menginterupsi guru kelas itu. Jadi anak merasa didukung oleh lingkungan kelas, dan ketika ketika kita sudah mengetahui sedikit latar belakang kejadian, kita pun hanya memberi dukungan secara umum dengan tidak melebihi kapasitas guru kelas yang telah melakukan hukuman barangkali atau apa gitu. Sementara dengan Ibu Tati sendiri, mungkin kita mencoba menelusuri juga tentang apa yang terjadi, tapi tidak di kelas yang sedang beliau ampu. Mungkin nanti kita bisa menanyakan di kantor atau di tempat yang lain. Menurut saya begini, mungkin ketika dalam satu kasus yang memberi pengaruh yang tidak wajar, sehingga menggerakkan kita untuk ikut ambil andil, katakanlah satu kejadian yang sudah di luar batas, yang barangkali mungkin kita pun akan ada di posisi itu, tapi berharap tidak. Namun ketika ada kasus yang kira-kira sudah melewati dan mungkin butuh penengahan atau konsolidasi dengan sekolah, dengan pihak sekolah, kita mencoba masuk untuk
meminimalisir situasi yang sulit barangkali. Jika mengganggu kelas tersebut, karena mengganggu, kita cari solusi apa sebabnya, kenapa bisa mengganggu, kenapa bisa menangis dan sebagainya. Jangan sampai mengganggu kelas lain, karena kejadian di situ dapat mengganggu kelas lain. Nah, dengan demikian kita harus mencari solusinya, apa sebabnya demikian. Mungkin saja karena dalam hal-hal tertentu yang dituntut kita dalam hal-hal emergensi, kita untuk saling mengingatkan, saling mendukung satu sama lain. Kenapa tidak kita mencoba memberikan masukan, barangkali bisa menyelesaikan masalah. Seandainya kita mempunyai ataupun ada bermacam-macam masalah ataupun yang terjadi di kelas lain, kemudian di samping kita ataupun tetangga kelas lain bisa kita bisa menegur dan kita bisa bagaimana mencari solusi yang terbaik. Tetapi kalau misalnya guru tersebut tidak mengambil perbaikan dari yang kita sampaikan, mungkin langkah terakhir kita bisa diskusikan dengan kepala sekolah secara baik-baik. Jadi nanti si guru ini bisa dijumpai oleh kepala sekolah, bisa diberikan pandangan atau nasihat dari kepala sekolah, karena dengan kepala sekolah kan beliau punya kebijakan lebih, bukan menegur ya istilahnya ya, memberikan arahan supaya si guru ini lebih punya rasa kasih sayang lah dengan anak, jangan terlalu ditekan, karena setiap anak itu nggak selamanya yang kita lihat anak di dalam kelas itu seperti itu. Bahkan kadang-kadang dia punya feedback di belakang yang kita nggak tahu dia punya masalah apa di rumah, dia punya kendala apa dalam belajar. Kadang-kadang hal itulah yang harus kita telusuri sebagai kita seorang guru. Oke, saya rasa pandangan saya seperti itu aja. Terima kasih.